Usai mendampingi Fadel Bajide menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution tampak meluapkan seluruh emosinya di hadapan para awak media. Dalam momen tersebut, Rasman Arif Nasution menyulutkan emosinya terhadap Nikita Mirzani yang tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan sesuai dengan janjinya. Tidak hanya itu, Rasman Arif Nasution juga mendadak menyeret nama Denny Sumargo dan meminta penyidik untuk memanggil Denny Sumargo sebagai saksi tambahan terkait pengakuan Nikita Mirzani yang sudah tak menganggap Laura Mezani Mawardi sebagai anaknya lagi. Untuk mengetahui sederet fakta dan luapan emosi kuasa hukum Fadel Bajide tersebut, maka inilah 5 fakta emosi Rasman meledak, seret Denny Sumargo jadi saksi soal pengakuan Nikita, versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution mendesak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera memanggil Denny Sumargo terkait pengakuan Nikita Mirzani soal status anaknya Laura Mezani Mawardi yang sebelumnya pernah dibahas dalam kanal YouTube Denny Sumargo. Seperti diketahui, dalam kanal YouTube Denny Sumargo, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya tak lagi mengakui Laura sebagai anaknya lagi. Dan atas pengakuan tersebut, Rasman Arif Nasution diduga ingin menjerat Nikita Mirzani dengan kasus penelantaran anak. Lantas, seperti apa permintaan mengejutkan Rasman Arif Nasution? Dan seperti apa kakak Nikita Mirzani menanggapi hal tersebut? Berikutnya kami juga meminta agar penyidik memanggil saudara Denny Sumargo. Kenapa kita minta dipanggil? Karena Denny Sumargo mengundang di podcastnya saudara NM. Di mana saudara NM mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya, tidak masuk dalam harta warisan, dan dikeluarkan dari kakak. Begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen, buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkap. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun di bawah umur kalau ibunya tidak bertanggung jawab. Keterangan dari Denny sangat dipentingkan. Kenapa? Di luar dia telah memanggil Nikita Mirzani, Denny Sumargo juga telah memanggil di podcastnya saudara Loli dan Fadel. Kalau dibilang menelantarkan, ini adalah bentuk kita memberikan kesempatan kepada Laura untuk silahkan kamu mencoba independen. Rasakan kerasnya dunia, dunia ini nggak manis ya. Kalau kami jerat terus, ibaratnya kami megang pasir. Makin kami kepal, kamu akan tetap lolos kok. Jadi ini keinginanmu, sudah lakukan. Jadi ini apa namanya? Ini bahasa hati orang tua ya. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, minal aidin wal faizin, bukan. Ini biasanya ucapan minal aidin wal faizin. Ketika mulut sudah tidak bisa berucap, itu bentuknya adalah doa. Kalau memang sudah tidak dipegang secara fisik, tinggal hatinya yang menjaga. Kalau kita lihat dibilang menelantarkan, adik saya nangis ketika tahu bahwa kan dia juga sendiri statement saya sedikit mengutip entah salah atau benar ucapan adik saya ini sedikit ini. Anak gue mau bebas, tapi bukan berarti lu boleh nyakitin dia. Kalau dalam artian tadi menyakiti adalah orang-orang sekitarnya juga menguliti bla 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 bla. Kalau buat saya pribadi itu mungkin terkontrol oleh Miki, mungkin saya nggak tahu saya nggak tahu ya. Tapi ketika sakitnya lebih ke arah fisiknya, physically gitu. Mentally saya bukan mengentengkan secara mental, tapi toh dunia ini akan menginjakmu sangat amat keras nak. Jadi kalau bila bentakan kecil kupatahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Jadi nyanyi, maaf ya. Nggak, jadi udah gitu aja. Jadi kalau dibilang menelantarkan, itu bukan menelantarkan, itu adalah bentuk orang tua memenuhi keinginan anak. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani resmi melaporkan Rasman Arif Nasution ke Polda Metro Jaya terkait kasus penyebaran data secara ilegal terkait hasil USG Laura. Menanggapi hal tersebut, Rasman Arif Nasution pun memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan.
Iya, bak cuci tangan. Rasman Arif Nasution mengaku bahwa hasil USG Laura dipamerkan ke hadapan para awak media atas dasar mengikuti permintaan Fadel Bajideh dan keluarga. Lantas, seperti apa pengakuan Rasman Arif Nasution dan seperti apa reaksi dari pihak lawan? Saudara Fadel menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Meizani kepada penyidik tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokternya, dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Salah alamat. Salah alamat. Salah alamatnya kenapa, Bang? Kenapa saya yang dilaporin? Ya itu menyebar USG itu, Bang. Alamat tukang lapor-lapor. Ada kan nyebar USG itu, Bang. Kan menjawab, terus diminta oleh keluarga. Masa saya nggak bisa sampai? Segala konsekuensi hukum yang telah diberikan klien sudah sampaikan kepada kami. Mereka mengatakan bertanggung jawab apapun tindakan kami sepanjang kami itu dalam rangka melakukan pembelaan hukum terhadap Fadel dan keluarganya. Kalau memang punya bukti valid yang luar biasa bisa menyanggah atas segala macam tuduhan, simpan baik-baik, kemukakan saat ditanya oleh penyidik, bukan ditaruh di mana-mana. Rasman Arif Nasution secara terang benderang mengaku sangat geram melihat Nikita Mirzani tidak datang ke Polres Metro Jakarta Selatan sesuai dengan janji yang sebelumnya sempat ia ucapkan. Ia secara keras, Rasman Arif Nasution mempertanyakan keberanian Nikita Mirzani dan menantang Nikita Mirzani membuktikan ucapannya. Lantas, seperti apa kegeraman Rasman Arif Nasution terhadap Nikita Mirzani? Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan. Tidak hanya merasa geram dengan Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution juga mengaku geram dengan kakak Nikita Mirzani, yakni Edwin, yang pada pekan lalu juga mengucapkan akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui Fadel Bajideh. Ia secara terbuka, Rasman Arif Nasution menantang kakak Nikita Mirzani untuk menemuinya dan akan menunggunya membuktikan pernyataannya. Lantas, seperti apa tantangan Rasman Arif Nasution terhadap kakak Nikita Mirzani? Saudara Edwin, Jumat lalu, saya masih di Malaysia, saya lihat Anda datang. Katanya sholat Jumat. Ada pernyataan dari NM yang mengatakan pingin ketemu dengan Fadel Al-Fajar Bajideh. Sekarang saya di sini, kau di mana, Edwin? Datang sini. Hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau. Rasman Arif Nasution secara terang-terangan menyoroti sikap Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, yang dinilai terlalu sesumbar dan membela kliennya. Menanggapi hal tersebut, Fahmi Bahmid hanya memberikan jawaban santai yang sesuai dengan koridor hukum. Lantas, seperti apa yang disoroti oleh Rasman Arif Nasution dan seperti apa reaksi Fahmi Bahmid? Anda lawyer, Anda datang kemari dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat, yang menilai bukan Anda, tapi penyidik dan peserta gelar. Ingat, surat kami sudah sampai ke Polri dan Pak Kapolri, Kompolnas, DPR RI, Irwasum. Saya semua orang tahu di Indonesia ini, orang yang sangat mencintai penegakan hukum, Polri, Jaksa, KPK, pengadilan. Dan ini menjadi satu contoh baik
apabila penegakan hukum tanpa kepentingan siapapun. Dan saya percaya Polri presisi untuk itu. Yang membuat Nikita Mirzani murka, marah, dan dia juga geram dengan persoalan ini. Jadi itulah yang terjadi. Nikita banyak tahu karena dia tahu, dia diberitahu. Nikita banyak tahu dari hasil visum tersebut. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NM yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir, tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik. Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja, tapi pidana-pidana seperti ini juga nggak boleh dilakukan. Kenapa dilakukan konfrontir? Bukan head to head antara Loli dengan Fadel, bukan. Didampingi oleh KPAI, kemudian penyidik PPA, didampingi para lawyernya, dan mereka silakan dicek di situ siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Untuk apa? Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami, bahkan kepada kami. Karena itulah diatur di hukum, di undang-undang, boleh dilakukan konfrontir.